Jacob Miller bercerita tentang pengalamannya saat masih bermain di Indonesia. Miller sempat bermain untuk Madura United pada musim 2024. Dia datang tepat setelah sepak bola Indonesia baru melewati musibah tragedi Kanjuruhan. Beberapa aturan kemudian dibuat ketat termasuk terkait penonton tandang. Bahkan hal tersebut masih berlaku hingga Superliga 2026. Miller menjelaskan bahwa sepak bola Indonesia memiliki atmosfer yang unik. Saat masih di Madura, fans akan memberikan hukuman saat mereka kalah dengan tidak hadir ke stadion. Kondisi ini tentu membuat berat bagi pemain yang sedang berjuang di lapangan. Tapi yang lucu adalah di Indonesia, kalau kamu kalah, terutama di Madura, kamu bermain buruk, mereka tidak akan datang. Pemain kelahiran Denmark ini melanjutkan saat mereka menang, maka stadion akan mulai penuh. Menurutnya, ini adalah sikap yang sudah dimiliki supporter sejak lama. Benar, mereka tidak akan berdebat denganmu. Mereka hanya akan bersifat pasif, agresif, sampai kita mulai menang. Selanjutnya, ada momen menarik yang terjadi saat Madura bermain melawan Persib di kandang, tepatnya pada pertandingan final Championship Series Liga 1 2024. Dia cukup kaget karena banyak supporter Maung Bandung yang tiba-tiba meramaikan stadion. Ini jadi pemandangan menarik karena mereka berjuang menonton tim kebanggaannya meski aturan larangan supporter tandang masih berlaku. Mereka tidak bisa masuk bersama Anda, mereka mengenakan jersey Madura atau pakaian biasa, dan hanya masuk, tapi mereka adalah pendukung tim lawan. Anda mulai mendengar seperti ingat final yang saya mainkan, tiba-tiba kita bermain melawan Bandung di final. Tiba-tiba ada sorakan Bandung dari satu bagian, dan saya berkata, "Hei, ini seharusnya Madura." Tapi mereka supporter Persib selalu mengenakan pakaian biasa untuk bisa mendukung tim kesayangannya tuntasnya. Isu ketertarikan Persib Bandung terhadap Layvin Kurzawa tidak hanya memancing antusiasme, tetapi juga memunculkan diskusi serius soal kondisi fisik sang pemain. Di balik nama besar mantan bek kiri PSG dan timnas Prancis tersebut, tersimpan rekam jejak cedera yang patut menjadi perhatian dalam proses perekrutan. Kurzawa yang kini telah berusia 33 tahun disebut tengah masuk radar Persib pada bursa transfer paruh musim. Namun sebelum membicarakan kualitas dan pengalamannya, aspek kebugaran menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa musim terakhir, Kurzawa kerap berhadapan dengan masalah fisik. Salah satu cedera terberat terjadi saat ia membela Fulham pada musim 2023. Cedera lutut serius yang dialaminya pada Februari 2023 membuatnya harus menepi lebih dari 4 bulan dan kehilangan banyak menit bermain hingga masa peminjamannya berakhir. Masalah lutut kembali muncul di awal musim berikutnya, meski dengan durasi pemulihan yang lebih singkat. Selain itu, Kurzawa juga memiliki riwayat cedera punggung serius saat masih berseragam PSG pada 2019. Kala itu ia harus menjalani operasi akibat syaraf terjepit dan absen lebih dari 3 bulan. Tidak berhenti di situ, cedera otot juga menghampirinya saat membela Boavista FC pada musim 2025. Cedera tersebut membuatnya absen sekitar 2 bulan dan kembali mengganggu kontinuitas performanya. Jika ditarik ke belakang, sejak musim 2017, Kurzawa tercatat melewatkan puluhan pertandingan akibat berbagai masalah fisik, mulai dari cedera betis, engkel, paha, hingga punggung. Dari sudut pandang medis olahraga, pemain dengan riwayat cedera lutut dan punggung tetap memiliki resiko kambuhan, terutama jika harus beradaptasi dengan intensitas pertandingan tinggi dan jadwal padat.
Usia yang telah memasuki kepala 3 juga menuntut manajemen beban latihan yang lebih terukur. Jika Persib benar-benar melanjutkan proses perekrutan, tes medis mendalam, dan program kebugaran individual, hampir pasti menjadi syarat utama tuntasnya. Persib Bandung disebut-sebut tengah bernegosiasi dengan pesepak bola asal Prancis, legenda PSG, Layvin Kurzawa. Media asal Prancis, Foot Mercato, lewat laporan jurnalisnya Sebastian Denis pada Minggu 18 Januari, menjadi pihak pertama yang mengungkap kabar pendekatan Persib Bandung terhadap Layvin Kurzawa. Manuver Persib di jendela transfer Januari Superliga ini tampak mengejutkan. Tetapi ini disebut sebagai bagian dari langkah klub menarik perhatian sepak bola Eropa. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menolak berbicara tentang spekulasi yang beredar. Ia sebenarnya tidak membantah akan ketertarikan Persib dengan Layvin Kurzawa, membiarkan spekulasi liar di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Namun menurut jawaban singkat Aditya, pihaknya tampak sudah menganalisis kualitas dan fleksibilitas pemain 33 tahun tersebut. Kurzawa bisa dimanfaatkan pelatih Boyan Hodak menjadi opsi di beberapa posisi. Asumsi pun muncul, itu adalah atribut sama dengan Federico Barba jika ia hengkang. Tanpa panjang lebar dan kejelasan yang presisi, Adit mengatakan Kurzawa kayaknya bisa main di 3 posisi: left back, left midfielder, dan left center back, ungkap Aditya. Jawaban tersebut pun membuat media semakin penasaran akan kejelasan ketertarikan Persib terhadap pemain tersebut. Namun Persib perlu berhati-hati dengan riwayat cedera pemain yang juga pernah sukses di AS Monaco tersebut. Dihimpun dari Transfermarkt, ia pernah beberapa kali absen lama dalam karirnya, antara lain ketika robek ligamen dan serap kejepit pada Agustus 2018. Gelandang timnas Indonesia Joe Pelupessy kini terancam batal bergabung dengan Persib Bandung, meski sebelumnya dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Persib. Sebab klub Liga 1 lainnya Dewa United dilaporkan mulai bergerak untuk membajak proses transfer pemain yang saat ini membela klub kasta kedua Belgia, Lommel SK. Kabar masuknya Dewa United dalam perburuan tanda tangan Joe Pelupessy mulai mencuat pada Senin 19 Januari. Berdasarkan informasi yang diunggah akun @persibrebel, klub berjuluk Tangerang Warrior tersebut mencoba mengusik upaya Persib Bandung dalam mendatangkan sang gelandang. Tidak hanya Persib, Dewa United ikut incar Joe Pelupessy, ungkap akun tersebut. Langkah Dewa United ini memicu kekhawatiran akan terulangnya skema transfer Alexis Mesidoro beberapa waktu lalu. Saat itu Mesidoro yang sudah intens menjalin negosiasi dengan Persib justru berbelok arah ke Dewa United yang menyodorkan nilai kontrak lebih tinggi. Kini, keputusan terakhir berada di tangan Joe Pelupessy. Apakah ia akan tetap memegang komitmen awal dengan Persib atau menerima tawaran fantastis dari Dewa United menjelang penutupan bursa transfer? Menarik dinantikan tuntasnya.